Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Maureen. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya, walaupun hari ini kita masih belajar dari rumah. Sebelum kita belajar, yang pertama, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu minta dampingi orang tua. Ucapkan tolong saat mau meminta bantuan, dan ucapkan terima kasih jika telah diberikan pertolongan. Dan yang ketiga, jangan lupa cuci tangan saat sebelum atau sesudah melakukan aktivitas. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dari buku tema 2, Bermain di Lingkunganku, subtema 3, Bermain di Lingkungan Sekolah, dan pembelajaran 2 pada kelas 2 sekolah dasar. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Dengan menggunakan alat dan bahan, siswa dapat melakukan pengamatan tentang keberagaman benda di lingkungan sekitar dengan cermat. Yang kedua, dengan pengamatan, siswa dapat mengelompokkan keberagaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, dengan membaca teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan di sekolah dengan baik. Yang keempat, dengan mengidentifikasi tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku dengan benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar bermain saling dorong bola, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat dalam bentuk permainan dengan percaya diri. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 anak yang sedang melakukan aktivitasnya. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan seperti mereka lakukan? Kita lihat di sini Benny ada yang memegang gelas isinya minyak, lalu ada Udin yang sedang bermain dengan gangsingnya, dan ada Lina yang sedang memegang balon. Dan yang paling di belakang ada anak-anak yang sedang bermain. Nah, di sini kita akan membaca cerita. Simaklah cerita ini ya anak-anak. Judulnya Mengamati Benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah, menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Saat melakukan pengamatan, baju Udin keluar. Cara berpakaian Udin kurang rapi. Selain Benny dan Udin, ada Lani yang sedang mengamati balon. Balon dapat terbang karena berisi gas helium. Lani berpakaian rapi menggunakan rok sampai di bawah lutut. Nah, setelah kita membaca teks cerita tadi, di sini Ibu mempunyai satu tugas. Jawablah pertanyaan berikut di buku tulis berdasarkan cerita yang kamu dengar tadi. Pasti anak-anak bisa melakukannya, bukan? Ini ada 6 pertanyaan. Kalian harus menjawabnya sesuai dengan cerita yang tadi ya. Nah, di sini tadi kita lihat ada Lani yang memegang balon. Dan Ibu mempunyai lagu. Pasti kalian pernah mendengarkannya kan? Di sini ada lagu yang judulnya Balonku. Siapa sih yang tidak tahu lagu ini? Nah, kita akan bernyanyikannya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Nah, gimana? Kalian bisa kan? Pasti bisa dong.
Selanjutnya, ibu akan mempunyai tugas. Apa ya tugas itu? Nah, tugas itu adalah membuat video sambil menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Dengan semangat ya anak-anak, akan dikirimkan melalui WhatsApp dengan chat pribadi. Anak-anak harus bisa menyanyikannya ya, dengan suara yang lantang dan nyaring. Nah, tadi tuh kita sudah mendengarkan lagu Balon. Di sini siapa yang pernah nonton film Up? Film Up itu sebuah rumah yang terbang menggunakan balon. Hebat bukan? Nah, balon itu sebenarnya apa sih ya? Mari kita simak sama-sama. Di dalam balon itu ada udaranya. Nah, balon tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Pada saat meletus, akan terasa anginnya keluar. Dan balon itu merupakan benda gas. Selanjutnya, keberagaman benda. Ayo anak-anak, pasti kalian tahu kan ini apa? Ya, benar, ini kelereng. Kelereng itu bentuknya tetap, volumenya juga tetap, walaupun berubah-ubah tempat. Nah, kelereng ini merupakan benda padat. Selanjutnya, ada apa anak-anak? Ini air. Nah, bentuknya itu mengikuti wadahnya. Kita bisa lihat di sini anak-anak, pada saat air itu dikeluarkan dari botol dan akan dituangkan ke gelas, maka bentuk air itu akan mengikuti bentuk gelas itu. Nah, kita bisa lihat di situ ada beberapa botol dan bentuknya itu berbeda-beda bukan? Ya, karena mengikuti wadahnya atau botol yang ada di dalamnya. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan volumenya tidak tetap. Oleh karena itu, air merupakan benda cair. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini. Ada Dayu, ada Udin, dan ada Beni. Kita bisa lihat cara berpakaian mereka. Menurut kalian, apakah cara berpakaian mereka sudah benar? Kita lihat dari Lina ya. Lina, dari rok dia sudah menutupi lutut. Kemudian dari baju sudah dimasukkan ke dalam roknya. Namun, di dalam rambut dia itu seharusnya dibuat ke belakang agar telinganya terlihat. Nah, tapi di sini kita bisa lihat Lani berpakaian dengan rapi. Kemudian kita lihat di sini ada siapa anak-anak? Ya, betul, Beni. Beni ini bajunya dikeluarin ya anak-anak ya. Itu tidak baik untuk berpakaian ke sekolah. Kemudian di sini kaos kakinya kita lihat. Ya, kaos kakinya sama bukan? Warna putih. Terus kita lihat Udin. Udin, celananya di atas lutut. Seharusnya celana yang benar itu ada di bawah lutut anak-anak. Kemudian rambut dia, bisa kita lihat rambut dia tidak rapi. Seharusnya bisa dirapikan, tidak boleh jabrik-jabrik pada saat ke sekolah. Nah, apakah anak-anak ke sekolah dengan berpakaian rapi? Tentu harus ya. Kita akan mendengarkan percakapan Udin dan Beni. Udin, kamu terlihat kurang rapi, bajunya keluar. Kata Udin, biarkan saja. Lalu Beni pun menjawab, itu kan tata tertib sekolah, kita yang tidak boleh dilanggar. Udin menjawab, hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja ya tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian, di sekolah kita harus memakai kaos kaki warna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kata Udin. Kalau tata tertib dalam bermain bola, saling dorong bola ada tidak? Dan Beni menjawab, untuk tata tertib dalam bermain bola, saling dorong bola,
Mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita harus juga sportif atau menerima kekalahan. Nah, ini kita lihat. Ada apa anak-anak? Yap, ada kegiatan olahraga mendorong bola bersama teman. Pernahkah kamu melakukannya itu? Karena sekarang lagi tidak bisa pergi ke sekolah, kita dapat melakukannya di rumah anak-anak. Nah, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, siswa saling berhadapan. Yang kedua, siswa saling memegang bola di tengah dengan tangan. Yang ketiga, siswa harus bermain dengan sportif dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang keempat, dengan mendengarkan aba-aba, siswa saling mendorong dengan tangan mereka masing-masing. Dan yang terakhir, siswa yang berhasil mendorong lawannya dinyatakan sebagai pemenang. Nah, walaupun di sini diharuskan dengan siswa atau dengan teman kelas kalian, kalian bisa melakukannya dengan orang tua, kakak, atau adik kalian di rumah ya. Dan jangan lupa, kalian walaupun belajar di rumah, tetap harus berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Wah, tidak terasa, pembelajaran kita sudah selesai. Nah, Ibu akan memberikan soal evaluasi melalui grup WhatsApp. Kalian harus mengerjakannya ya dengan baik dan benar. Terima kasih karena sudah belajar bersama Ibu Maureen. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.